Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Salsabila dengan NIM 20722, kelas 4A, Prodi Sistem Telekomunikasi, UPI Kampus Purwakarta. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Jaringan Telekomunikasi Data yang diampu oleh Bapak Galura, saya akan menjelaskan mengenai topologi pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita menggunakan dua buah switch, lalu 4 buah PC atau komputer dengan 2 PC pada switch pertama dan 2 PC lagi akan terhubung ke switch yang kedua. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan satu buah router. Di sini saya menggunakan 2911 router. Lalu saya akan mengubah terlebih dahulu nama PC menjadi PC 4, PC 3, PC 2, dan PC 1. Dan mengubah nama switch juga menjadi nama saya. Lalu switch kedua menjadi NIM saya. Dan router menjadi nama _NIM. Lalu setelah itu saya akan menghubungkan PC 1 ke switch menggunakan fast Ethernet ke 1 dan PC 2 ke switch menggunakan fast Ethernet kedua. Lalu dilakukan hal yang sama kepada PC 3 ke switch kedua dan PC 4 ke switch kedua. Dapat terlihat bahwa jika sudah terhubung, yang lingkaran oranye itu akan berubah menjadi segitiga hijau, artinya sudah terkoneksi dari PC ke switch. Selanjutnya saya akan menghubungkan switch ke router. Di sini saya menggunakan interface gigabit Ethernet 0 dan gigabit Ethernet 1. Nah, dapat terlihat saat tidak terhubung berwarna segitiga merah. Nah, di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara saya buka routernya. Klik routernya, lalu ke interface gigabit Ethernet 0 dan masukkan IP address 10.0.0.4 dan jangan lupa untuk menceklis port statusnya menjadi on. Lalu selanjutnya ke gigabit Ethernet 1 saya masukkan IP address-nya ini untuk switch kedua dan tidak lupa untuk menceklis port statusnya menjadi on agar dapat terkoneksi. Oke, dapat terlihat bahwa sudah berubah menjadi segitiga hijau. Selanjutnya, saya akan mengubah nama router terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengetikkan hostname Nisrina_20722. Selanjutnya, kita akan memberikan password pada switch pertama dan mengganti nama hostname switch tersebut. Nah, pertama kita akan masuk ke line console 0. Lalu setelah itu kita ketikkan password. Di sini saya menggunakan NIM saya 20722. Nah, setelah itu saya ketikkan login dan N. Nah, selanjutnya saya akan mengganti nama hostname-nya dengan cara kita masuk dulu ke configure terminal atau bisa diketik juga conf spasi T. Lalu saya mengetikkan hostname. Hostname di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Nisrina switch 1. Nisrina untuk switch 1. Lalu setelah berubah, saya akan menggunakan banner MOTD. Nah, banner MOTD ini agar tidak ada penyusup atau orang lain yang berani untuk mengubah konfigurasi dari topologi yang kita buat tersebut.
Jadi saya di sini mengetikkan selain yang berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, lalu setelah itu saya keluar dan selanjutnya kita akan mengubah juga pada switch kedua. Di switch kedua kita akan merubah hostname-nya juga, menggunakan password dan memberikan banner MOTD, banner mode-nya. Oke, dilakukan dengan hal yang sama, enable en atau enable. Lalu di sini kita akan masuk ke CONF atau konfigurasi terminal. Lalu saya akan mengetikkan line console 0, lalu masukkan password. Nah, di sini saya menggunakan password yang sama, yaitu name saya lagi. Lalu ketik login, n, dan spasi, dan selesai. Selanjutnya kita masuk lagi ke konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita mengganti nama hostname. Di sini saya menggunakan hostname dengan nama Nisrina S2, Nisrina switch kedua. Lalu setelah itu saya akan menggunakan menerapkan banner mode-nya, yaitu selain administrator berwenang, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Jadi seperti itu. Oke, lalu seperti exit dan ya selesai. Dan hostname pun sudah terubah menjadi Nisrina switch 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini mengkonfigurasi IP address setiap PC, memasukkan IP address 166.122.55 dengan NIM akhir saya yaitu 22. PC kedua juga saya lakukan hal yang sama. Pada PC kedua saya masukkan IP address yang sama dengan switchnya yang masih terhubung dalam satu jaringan lokal. Dan yang terjadi adalah this address is already used in the network. Jadi IP itu bersifat unik dan berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan IP yang sama pada PC di jaringan lokal yang sama. Otomatis pengalamatan atau IP address tersebut harus berbeda dari IP yang lainnya, karena itu dia saat mengirimkan otomatis alamat tersebut tidak boleh sama, harus berbeda, karena ya itu tadi IP address itu memiliki sifat yang unik. Running konfigurasi di router, saya masuk enable, lalu show running config, lalu keluar konfigurasinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.